Gimana ya mau dibilangnya? Membi. Karena di keluarga saya itu banyak yang Muslim. Oh gitu, Langsung datang ikut-ikutan ilham gitu. sendiri gitu. Ikut. Bukan ikut, gini dengarlah dulu. Ya kan nggak bisa baca kitabnya, nggak tahu itu gimana Nah, gini dasarnya. lah. Saya kan mau Ikutan. tanya gini. Iya, gimana Apakah gimana. Quran Al-Karim itu yang ditranslate itu serupa dia itu sama Al-Quran yang biasa? Maksudnya gimana? Nggak paham Kan saya. ada Quran yang ditranslate itu Al-Karim. Terjemah Ada katanya tuh. terjemah. Iya, terjemahkan, diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada Jadi yang benar, ada yang salah. Iya, ada yang benar, ada ya, yang salah. gini. Jadi saya baca-baca itu kan, saya baca-baca. Memang saya maklum lah ya, namanya saya nggak tahu Gimana bahasa gimana? Arab lah. Baca Ya, baca aku Arab tulis. heran gimana nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu itu kok bisa jadi mualaf. Gini Narasinya dengarlah gimana dulu. ya, Pak? Itulah yang dikatakan itu yang datang sendiri ilham dari Allah itu. Jadi karena kita ini memang Siapa uh, siapa menjamin itu dari Allah? Ilham itu. ya Bisa aja itulah. dari nafsu. Bukan. Kok ya gimana kita mau tahu ini dari Allah, dari Iya nafsu, itulah dari pokoknya ini, kenapa dari saya bisa jadi kayak apa gitulah. ya Mana mau kita harus aneh di sini Pak. Saya itu bukan orang mendengar langsung iya kayak kaum gini. kupin. Nah, Ya, saya tanya saya itu gini. berbeda sama kaum kupin. Saya harus masuk akal dulu, Pak. Iya Gitu. benar. Saya bukan kupin doang yang dipakai, ada kupin, Gini. terus dimasuk Gini. akal dulu gitu, Dengar. di filter dulu. Jadi Iya, bukan iya. langsung percaya. Iya kayak umat kambing, iya langsung gitu, umat taklid. Ulamanya bilang, ustadznya bilang, iya langsung, oh takbir gitu, turun ke jalan pakai Enggak. sandal jepit gitu, takbir. Saya Paham nggak kayak nggak? gitu. Saya nggak kayak gitu. Gini. Iya, iya. Jadi kan gini, saya kan baca di dalam Al-Quran itu memang kan saya baca translate-nya aja bahasa Indonesianya kan. Nah, Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana di komalnya Bang Majid naik seorang yang mengaku dirinya seorang mukallaf. Lalu Bang Majid bertanya, "Kenapa engkau mukallaf?" Nah, mau tahu bagaimana jawabannya, saudaraku? Mari kita simak sama-sama bagaimana jawaban si mukallaf tersebut dan apa yang ditanyakan oleh Bang Majid, Bapak Ibu, di komalnya. Dan Bang Majid tidak percaya begitu saja kepada si mukallaf itu. Lalu terjadilah tanya jawab bersama dengan Bang Al-Majid. Dan si mukallaf ini ada bohongnya ketika dia menjawab. Pertama, dia mengaku dia dapat hidayah. Yang kedua, dia mengaku karena ketika berada dalam kekristenan semua diukur dengan uang. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita sama-sama menyimak. gimana ya mau dibilangnya? Membi. Karena di keluarga saya itu banyak yang Muslim. Oh gitu, Langsung datang ikut-ikutan ilham gitu. sendiri gitu. Ikut. Bukan ikut, gini dengarlah dulu. Ya kan nggak bisa baca kitabnya, nggak tahu itu gimana Nah, gini dasarnya. lah. Saya kan mau tanya gini. Iya, gimana Apakah gimana. Quran Al-Karim itu yang ditranslate itu serupa dia itu sama Al-Quran yang biasa? Maksudnya gimana? Nggak paham Kan saya. ada Quran yang ditranslate itu Al-Karim. Terjemah ada katanya terjemah. Iya, terjemahkan, diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada Jadi yang benar, ada yang salah. Iya, ada yang benar, ada yang salah. gini. Jadi saya baca-baca itu kan, saya baca-baca. Memang saya maklum lah ya, namanya saya nggak tahu bahasa Arab lah. Baca Ya, baca aku Arab tulis. heran gimana nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu itu kok bisa jadi mualaf. Gini Narasinya dengarlah gimana dulu. ya, Pak? Itulah yang dikatakan itu yang datang sendiri ilham dari Allah itu. Jadi karena kita ini memang Siapa menjamin itu dari Allah? Ilham itu. ya Bisa aja itulah. dari nafsu.
Bukan, bukan. Ya gimana kita mau tahu ini dari Allah, dari Iya, nafsu, itu dari pokoknya ini, kenapa dari... saya bisa jadi kayak apa gitulah. Ya kita harus aneh di sini Pak. Saya itu bukan orang mendengar langsung iya kayak kaum gini, kupin. Ya saya tanya itu gini. berbeda sama kaum kupin. Saya harus masuk akal dulu Pak. Iya, iya, Gitu. benar. Saya bukan kupin doang yang dipakai, ada kupin, gini. terus dimasuk ke akal dulu gitu, di filter dulu. Jadi Iya, bukan iya. langsung percaya, iya, kayak umat kambing, iya langsung gitu, umat taklid. Ulamanya bilang, ustadznya bilang, iya langsung, oh takbir gitu, turun ke jalan pakai sandal jepit gitu, takbir. Saya Paham nggak kayak nggak? gitu. Saya nggak kayak gitu. Gini. Iya. Jadi kan gini, saya kan baca di dalam Al-Quran itu memang kan saya baca translate-nya aja bahasa Indonesianya kan. Nah, di dalam itu Nggak, ada, saya mau tanya Pak, boleh tanya nggak Bapak? Boleh nggak? apa? Kenapa kamu pindah dari Kristen? Apa yang tidak cocok kamu di Kristen? Coba. Saya tidak cocoknya itu gimana ya? Jujur aja, jujur. Coba kita Segala coba. sesuatunya dia pakai uang. Pakai apa? Pakai uang. Maksudnya? Ya, dulu kan kalau apa harus pakai uang, urusan gini pakai uang. Jadi kalau ada nenek saya itu yang Islam, kalau saya nikah itu nggak pakai uang. Apa sih pakai uang? Nggak paham saya. Ya, pakai uang itu kalau kita mengurus, kalau di Kristen kan harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu gitu. Jadi kalau di Muslim, Oh berarti cari aja yang gratis gitu. Makanya cari. bukan yang gratis. Maksudnya kan gini. Itu alasannya cuma cari gratis gitu. Bukan yang lebih murah. bukan gratis. Kita nggak mau gratis. Dengarlah dulu Aduh, cerita saya. Bapak. Ini kayaknya Alasan, ini jujur ini. ya saya kan mau request sama Bapak. Gini loh Bang. Dengar dulu, listen to me. Iya. Jujur. Gini. Saya jujur, memang jujur, kenapa rupanya? Ya memang itu. Cari gratis. Bukan. Jadi Bukan. Ya alasannya Anda sendiri yang bilang, bukan aku bilang di situ bayar, di situ bayar. dengar Nggak lah. tahu juga bayar apa, nggak Dengar tahu. dulu Pak. Dengar lu. Iya. Ada kakak saya. Kakak saya ini meninggal. Nah, Almarhum. saya ini meninggal karena ditinggalkan suaminya. Jadi perempuan, kakak kamu jadi, perempuan ditinggalkan kakak suaminya. perempuan ya. Dia Kristen ini, kakakku saya ini. Jadi dia ini meninggal. Gereja itu tidak mau menangani karena dia istri kedua. Ya gereja menjalani hukumnya begitu, Pak. Iya. Karena dia benar, melanggar yang salah gerejanya. Saya nggak mau masuk ke begitu ya. Tapi Ya, dengarlah kita dulu, dengarlah gini di Islam Pak, di Islam aja. Kalau kamu melanggar hukum, kalau kamu nggak melengkapi syaratan-syaratan nikah, ya di Islam aja nggak mau mereka menikahin kamu. Betul nggak? Iya, Betul maksudnya nggak? gini. Karena kenapa dia di situ tidak di kayak mana aku bilangnya, kalau katanya di Islam ini kan kalau orang yang meninggal kan harus disolatkan, harus diapakan gitu kan. Kenapa dia Nggak langsung juga, nggak semua, tergantung mazhabnya, Pak. Kalau orang itu terkenal katanya nggak salat, nggak disalatin, Pak. Malah nggak boleh dikuburkan sama Muslim, Pak. Jadi Ya dibuang, nggak boleh. Wah. Dianggap kafir dia. Mana lagi kalau juga murtad gitu. Iya, Pak. Makanya saya bilang Berarti- setiap itu makanya harus belajar gitu. Bagaimana Anda Iya, coba memang, langsung ya, memang meloncat itulah. begitu. iya. Memang itulah di dalam apa ini, memang kemana mau Bapak tahu nggak di dalam Islam itu 4 mazhab itu kalau istri sakit nggak wajib membeli obat buat istri. Nggak tahu. Ya aku kasih tahu. Kasih tahu lah dulu Pak. Iya, kalau di 4 mazhab Islam ini agama ulama ya, bukan agama Allah ya.
Agama ulama Agama ya. Allah lah. Agama Enggak, Allah kok aja. ulama Nggak usah Allah agama sih? ulama. Agama Allah aja. Nggak Agama ada ulama itu Allah banyak bilang kalau ulangnya. gini Ban. Allah nggak pernah bilang kalau istri sakit kamu nggak wajib itu. Allah nggak pernah ada ayatnya. Iya. Cuman itu dari ulama doang. Makanya saya bilang itu agama ulama bukan agama Allah. Gini, di 4 mazhab itu Ban, kalau istri sakit tidak wajib dibeli obat Ban. Terserah dia mau mati, mau pulang ke keluarganya, dia mau cari sendiri. Benar. Itu saya Iya. nggak bercanda. Baru Benar, yang wallah. kedua. Ya itu aja dulu. Gimana menurut kamu? Bagus nggak itu aturannya? Enggak lah. Enggak boleh lah gitu. Sebenarnya kalau menurut saya. Karena Nah, itu kesepakatan 4 mazhab. iya. Berarti Mazhab lain-lain Islam. ya. Hmm. Hmm. Sementara Kamu lagi nonton live, kamu lagi di live orang. enggak. Kenapa Dublin? Itu ada suara live atau apa? Oh, ini saya di warung ini, saya di warung saya. Ada juga yang yang main YouTube gitu. Main main TikTok gitu. Lagi nonton debater gitu, lintas agama. Enggak. Cuma saya yang nonton, orang itu cuma Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dikit Oke. boleh nanya nggak bang? Boleh. Maaf motong. Tadi abang kan mengatakan bahwa agama Islam itu sudah sempurna dengan Al-Quran. Apa gitu bang? Bener bang ya? Apa saya salah tadi? Iya. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Silakan tulis di kolom komentar dan mari kita berikan komentar yang baik, komentar yang bijak, komentar yang positif. Semua mukallaf itu sama semua saudaraku ya. Kalau kita lihat hampir semua mukallaf sama semua. Yang diceritakan itu kebohongan. Pertama mengaku dapat hidayah. Ketika digali, dia lain lagi saudaraku. Dia mengaku karena malas dia di dalam kekristenan karena semuanya diukur dengan uang. Berarti saudaraku, dia menjadi mukallaf karena uang. Dia dapat uang, dia dapat ini, dia dapat itu. Yang lucunya saudaraku, sudah bertahun-tahun dia jadi mukallaf, ternyata tidak bisa baca Quran. Seharusnya begitu dia jadi mukallaf, dia belajar. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sejarah Islam. Bukan belajar bagaimana cara membohongi orang sehingga orang merasa bahwa kamu ini benar-benar seorang mukallaf. Ditambah lagi, di dalam kekristenan dia malas baca Alkitab saudaraku. Ya, malas baca Alkitab. Pandangan dia, fokus dia bukan kepada Yesus tetapi kepada hal-hal duniawi. Sehingga dengan begitu mudah imannya goyah. Dan akhirnya dia meninggalkan Yesus, memilih jadi seorang mukallaf. Yang sering kita dengar Bapak Ibu di media sosial, murtad itu karena 2 hal, perut dan bawah perut. Padahal apa yang dituduhkan itu semuanya ada pada diri mukallaf, saudaraku. Ya, ada pada diri mukallaf. Di Mentawai, saudaraku, banyak orang yang menjadi mukallaf gara-gara itu. Ya, gara-gara dikasih sembako, dikasih bantuan, disekolahkan, dibantu ini, dibantu itu, dapat ini, dapat itu, meninggalkan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan dalam hal makan dan minum. Apa itu makan dan minum? Mereka tidak bisa meninggalkan lezat daging babi, Bapak Ibu. Enak dan lezatnya daging babi, saudaraku. Itu di Mentawai. Begitu juga di daerah Nias, begitu juga di daerah NTT. Begitu juga di daerah Papua, sama semua, saudaraku. Gaya-gaya mereka, cara-cara mereka itu sama semua. Tetapi mereka menuduhkan, ya, mereka menuduh yang melakukan itu adalah para misionaris, para orang Kristen, para pendeta, para penginjil. Sama halnya ketika mereka mengatakan jangan mengajak-ngajak orang yang sudah beragama. Padahal semuanya mereka lakukan. Ya, mereka duluan yang melakukan. Setelah mereka berhasil melakukan itu, baru mereka buat aturan jangan mengajak-ngajak orang yang sudah punya agama. Sama dengan di Mentawai. Mereka duluan yang mengajak orang Katolik, lalu jadi mukallaf, saudaraku, dengan dikasih bantuan, dengan diiming-iming supaya dikasih ini, dikasih itu, dan disekolahkan sampai disunat.
Ya, orang yang mau dipotong bololonya saudaraku itu dikasih uang sekian ratus ribu per orang yang sudah jadi mukallaf. Jadi kita tahu semuanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, ya, seseorang yang sudah mendapatkan hidayah. Pertama, orang itu hidupnya pasti berubah. Orang itu hidupnya dalam kasih Tuhan. Orang itu hidupnya dalam jalan Tuhan. Orang itu hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Itu orang yang sudah mendapatkan hidayah. Maka saya sering sekali mengatakan, orang yang mendapatkan hidayah, hidupnya itu pasti berubah, pola pikirnya pasti berubah, tutur katanya pasti berubah. Hidupnya itu bukan hidup orang dunia. Gaya bicaranya itu bukan gaya bicara orang dunia. Tingkah lakunya itu bukan tingkah laku orang dunia, tetapi tingkah laku orang yang sudah benar-benar mendapatkan hidayah. Kalau kita orang Kristen Bapak Ibu, hidayah yang pertama sekali itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah hidayah. Yesus Kristus huda linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Itu Yesus Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ulangi, Yesus Kristus itu adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Itu Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus Bapak Ibu, nuron linnas, cahaya bagi manusia. Seperti kata Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Nah ayat ini Bapak Ibu menyatakan bahwa orang yang mengikut Yesus tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus saudaraku. Apakah saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus atau belum? Kalau belum, berarti saudara masih hidup dalam kegelapan. Pola pikir saudara masih pola pikir orang dalam kegelapan. Gaya hidup saudara masih gaya hidup orang dalam kegelapan. Begitu juga Bang Pendi, ada nih orang Kristen yang hidupnya tiap hari kita lihat di TikTok, asik begono, asik begitu, bagaimana? Mengaku-ngaku aja orang Kristen itu. Ya, itu hanya mengaku-ngaku saja orang Kristen. Kalau masih suka berantem, fitnah sana, fitnah sini, itu tidak tinggal di dalam Kristus, tidak tinggal dalam firman, hanya mengaku orang Kristen. Tapi tidak tinggal dalam firman. Kalau tinggal dalam firman, tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu, tidak mungkin kita bertikai satu sama yang lain, apalagi bertikai sesama kita. Saling membongkar sesama kita itu tidak mungkin. Karena kita dituntut oleh firman supaya kita berlaku adil, berbuat baik, melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kata firman Tuhan. Kalau ada saudaramu yang salah, tegur secara empat mata. Kalau tidak bisa, bawa satu saksi. Doakan. Bla 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 dan sebagainya sesuai dengan apa kata firman Tuhan saudaraku. Nah saya juga dalam Kristen saudaraku. Jadi kalau saya banyak bicara nanti dianggap, kau tahu apa dalam Kristen, baru kemarin sore kau dalam Kristenan. Tetapi saya ingin kasih tahu, setiap apa yang saya tahu, saya berusaha untuk melakukan. Banyak orang menghina, banyak orang mengolok-olok, banyak orang menuduhkan saya bla 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 bla. Setelah saya jawab, saya tinggalkan. Saya tidak mau berdebat panjang lebar. Saya tidak mau energi positif saya hilang begitu saja. Karena masih banyak tugas kita yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Yaitu tugas pelayanan, tugas penginjilan, misi pelayanan, misi penginjilan. Ini jauh lebih penting daripada kita bertikai satu sama yang lain. Apalagi bertikai dengan saudara seiman saudaraku. Nah ini hal yang tidak masuk akal kalau kita lihat ya. Karena sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan dan sudah 2 tahun lebih terjadi pertikaian di TikTok orang Kristen ya, upload TikTok Bapak Ibu. Ya kita tinggalkan, kita kembali apa yang kita lihat tadi saudaraku. Jadi itulah dia Bapak Ibu. Kalau kita sudah menemukan hidayah, maka hidup kita itu pasti berubah. Pola pikir kita berubah, tutur kata kita berubah. Kita tidak hidup dalam kebohongan. A katakan A, B katakan B. Artinya saudaraku, sesuai dengan apa kata firman Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat saudaraku. Itu tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara semuanya yang selalu mendukung penginjilan, yang selalu mendoakan pelayanan, yang selalu mensupport pelayanan yang saya lakukan bersama dengan saudara saya Bang JDP Jamal Doni Pasaribu.
Dan Bapak Ibu, kita 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita akan kembali ke pedalaman Mentawai untuk memfollow up mukallab yang sudah kembali kepada Kristus, dan kita masuk ke dusun-dusun lain lagi yang belum sempat kita masuk, karena banyak sekali dusun di pedalaman Mentawai itu di mana mereka sudah banyak yang dimukallabkan, khususnya saudara-saudara kita Katolik, Bapak Ibu, banyak sekali ya. Maka saya bersama dengan saudara saya Bang JDP sangat mengharapkan doa daripada saudara semuanya, sangat mengharapkan support dan dukungan daripada saudara semuanya. Kami juga selalu berdoa supaya saudara semua selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, dan apapun yang Bapak Ibu lakukan serta kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.